Salam sejahtera untuk kita semua, shalom untuk kakak-kakak pembina remaja maupun teman-teman remaja dimanapun kita berada. Saat ini dalam kegiatan acara Cermin Kehidupan bersama dengan tim Multimedia Gemim, kami kedatangan tamu yang luar biasa. Saat ini kita langsung saja panggil untuk Kak Jone. Luar biasa. Ya Kak If, apa kabar? Luar biasa, shalom, salam sehat untuk kita semua. Kini ku diberi mengikuti Yesus berarti bersedia meneladani Kristus, melayani dengan tulus dengan segenap hati, siap menderita dan pikul salib. Seperti kata firman, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakanlah saat ini Kak Jone lagi booming ya, bahasa remaja tanda kutip. Dalam arti bahwa Kak Jone sedang menjadi pembicaraan hangat di antara kakak-kakak pembina remaja. Ada satu pertanyaan, kenapa Kak Jone memilih remaja? Nyandak pilih pria kaum bapa, nyandak pilih anak sekolah minggu untuk melayani Tuhan menjadi seorang penatua? Ya, oke. Kak If, memang ini ada satu cerita yang di masa lalu kita pernah jadi penatua remaja. Wah, luar biasa. Pada saat itu pertama kali antara pemuda dan remaja dipisah menjadi dua komisi pemuda dan komisi remaja. Disitulah pertama kali kita menjadi penatua remaja di Jemaat Gemim Immanuel Kaima. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 90. Tahun 90. Ya, tahun 90. Ya. Jadi itu pertama kali ada pemisahan dan disitulah pertama kali kita jadi penatua remaja Gemim Immanuel Kaima. Berarti Kak Jone sudah, karena sudah pernah menjadi seorang penatua, berarti sudah ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus remaja meskipun sudah pernah menjadi seorang penatua? Apakah memang karena suka anak-anak remaja atau memiliki rasa terbeban di hati melihat namanya anak-anak remaja kan Kak Jone? Kira-kira seperti apa Kak Jone? Kak If, jadi begini. Memang komisi pelayanan remaja itu bagi kita itu adalah hal yang menjadi kesukaan. Waktu pertama kali kita jadi penatua remaja itu, memang sesudah itu kita langsung kuliah di Jakarta. Jadi tidak terus. So tak berhenti pelayanan remaja. Biasanya kan kalau masih tetap ada di Kaima, mungkin kita akan lanjut lagi untuk pelayanan selanjutnya dengan penatua remaja. Tetapi setelah itu kuliah di Jakarta. Nah, dalam periode yang cukup lama dari kuliah sampai bekerja, berusaha di Jakarta. Dari tahun berapa Kak Jone? Itu tahun 90-an. Ya, sekitar 94 itu sudah selesai jadi penatua remaja. Nah, kemudian ya berkaryalah di Jakarta, kuliah dan mulai usaha di Jakarta. Sehingga pada saat kembali lagi ke sini, ya kebetulan dipercaya oleh masyarakat dan Tuhan mengizinkan untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Minahasa Utara sebagai bupati. Ada rasa keinginan untuk ingin memberi diri kembali menjadi seorang penatua remaja. Luar biasa. Ya, karena bagi kita secara pribadi, remaja itu adalah fase di mana kita betul-betul harus mampu membawa masa depan gereja, anak-anak muda gereja ini untuk bisa menjadi anak-anak yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Luar biasa. Oke, selanjutnya Kak Jone. Ya, Kak If. Persoalan remaja itu sangat kompleks. Ini ada pertanyaan yang memang jujur dari kita PHT kadang-kala itu jadi lucu. Misalnya seorang anak remaja, dorang ada pergumulan, masalah, terjebak dalam satu kasus entah di sekolah atau dong sakit hati pada orang tua. Dorang ingin curhat. Bagaimana dorang akan langsung menghubungi Kak Jone? Apalagi Kak Jone ini kepala pemerintahan. Misalnya pas dorang telepon kakak, tiba-tiba protokoler yang terjadi. Tunggu, Bupati sedang sibuk. Kalau sudah dengan masalah-masalah seperti ini, apa yang akan Kak Jone lakukan? Ya, jadi Kak If, begini. Pertama kita mau kasih tahu dulu bahwa kita punya nomor telepon ini itu udah hampir
26 tahun. Wah, oke. Ini nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti. Ya. Dan semua kita kasih nomor telepon ini. Oh Ya. iya. Sampai sekarang ini pun juga tidak ada yang melakukan melalui protokol. Oh ya begitu. Nah, Termasuk semua langsung, berarti anak-anak juga yang nggak akan Nah, begitu. Oke. semua langsung kita handle sendiri. Memang mungkin akan ada kalau dia WA agak sedikit terlambat. Oh, karena kesibukan. Late reply. Late Karena reply. late respon juga karena kegiatan-kegiatan yang sedang Ya. dilakukan. Tetapi kalau misalnya sama tadi Kak Ive pertanyaan, pada saat kita sudah memutuskan untuk memberi diri dalam pelayanan sebagai pembina remaja, itu sekonsekuensi. Oke. Orang harus mau dan mampu Membagi waktu. membagi waktu. Orang harus mau dan mampu memberi diri dalam mendengar. Mungkin kan anak-anak adik-adik remaja ini kan cuma mau suka DP curhat, DP dengar. masalah orang dengar. Dengar. Itu juga orang harus, ini juga sebagian juga untuk melatih bagaimana orang menjadi hamba. Oke. Ya, kan jadi pemimpin juga, kepala daerah itu pelayan masyarakat. Nah, ini kan orang juga harus harus mampu juga menyesuaikan dengan itu. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Jadi tidak ada masalah Nggak ya ada Kak Jono masalah. bagaimana untuk mendengar pengeluhan anak-anak semua. Betul. Terus tidak ada masalah. Terus bagaimana dengan misalnya kakak-kakak pembina yang nantinya orang tidak pernah tahu ketika Iya. orang ke pelayanan kendor. Karena yang pasti itu sesuatu yang keluarga dalam pelayanan khususnya untuk komisi remaja nantinya ketika Kak Jono sudah terpilih ya menjadi penatua terpilih di jemaat Kak Jono, pasti akan ada gesekan atau apa, terus pelayanan mereka kendor. Apa konsekuensi seperti ini ketika Kak Jono dihadapi dengan seperti ini? Apa yang Kak Jono akan lakukan kira-kira? Ya, jadi begini Kak If, di sekarang ini di jemaat Gemim Immanuel Kaima itu orang ada 29 kakak-kakak pembina remaja. Dari 29 ini ya ke depan orang akan sering untuk berkomunikasi. Ya, kembali ke tadi yang kita bilang bahwa harus ada membagi waktu. Orang PKK pembina juga butuh konsultasi, butuh beberapa cerita. Mungkin orang juga berharap kalau misalnya orang lebih ada sering komunikasi, orang merasa bahwa pelayanan yang orang berikan itu mungkin ada masukan-masukan. Atau mungkin boleh, kita kok lagi sibuk Kak, boleh nyandak ini dibantu oleh kakak yang lain. Ini juga kan perlu, karena kalau nyandak orang merasa terbeban. Aduh, sekurang kita terus. Ini kan mana Kak Jono, mana orang penatua, mana tuh penatua, mana gitu ya kan. Nah, itu memang terang juga bagian dari, karena ini pelayanan seperti ini, orang harus membangun rasa persaudaraan, persahabatan, kesatuan. Nah, ini yang perlu supaya dari masing-masing orang ini dia jangan orang itu mau kasih pembinaan panitia ada remaja, orang yang orang pembina remaja ini dia tuh sendiri dapat atur. Jadi itu juga akan menjadi concern, akan menjadi betul sekali. Kita perhatian juga. Cuman memang dari yang orang dengar juga sih Kak Jono, ketika Kak Jono terpilih dari 26 kakak pembina yang memilih, semua pilih Kak Jono. Iya. Berarti di situ ada rasa kepercayaan yang kuat dari teman-teman semua bahwa sosok seorang Kak Jono itu bisa menjadi leader yang akan mampu untuk memimpin teman-teman pembina remaja yang ada di jemaat Kak Jono. Iya Kak If, ya itu juga menjadi satu kebanggaan. Ya satu Ucapan kebanggaan, syukur. tetapi satu syukur kepada Tuhan karena dengan begini juga menjadi satu tanggung jawab yang besar juga, bahwa memang ini teman-teman pembina remaja ini berharap bahwa kita sebagai penatua remaja terpilih nanti akan mampu juga ikut bekerja sama, berkolaborasi dengan dorang kakak-kakak pembina remaja yang lain. Pertanyaan terakhir untuk Kak Jono. Jadi saat ini Kak Jono, kita di sini berdiri sebagai netizen. Jujur saja ya Kak Jono, ceritanya begini. Jadi waktu Kak Jono terpilih menjadi seorang penatua di media sosial kan ramai. Jujur secara pribadi kita meragukan sebagai netizen juga saya. Pertanyaannya, apakah Kak Jono mampu untuk membagi waktu secara birokrasi di pemerintahan dengan tugas dan tanggung jawab? Itu kita lihat di Instagram Kak Jono hampir tiap hari luar biasa dengan pelayanan
di remaja. Apakah Kak Jono bisa melakukan itu? Iya, oke. Jadi Kak If begini, dalam kepemimpinan di dalam komisi remaja itu kita terdiri ada strukturnya tentunya. Jadi ada penatuanya dan sekretaris, bendahara dan bidang-bidang yang lain. Komisi-komisi pelayanan yang ada, komisi pelayanan yang ada di jemaat. Nah, ini kita harus betul-betul melihat bahwa dalam kita pemberian diri ini kita harus melihat bahwa kita harus mengaktifkan semua struktur yang ada. Kerja tim yang ada. Nah, apalagi kan kita sistemnya tuh kita sebut dengan kolektif kolegial. Jadi tidak harus tergantung kepada penatuanya. Tetapi penatua di sini juga tetap harus memberi diri, tetapi bukan tersentral kepada semuanya harus penatua, semuanya harus Kak Jono, lapor Kak Jono yang mesti datang, kira-kira betul. Padahal di dalam sistem pelayanan ini kita berharap semua ikut serta, orang semua ikut merasa bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap adik-adik. Jadi DP inti pertama Kak Jono, sesama pembina ataupun komisi nantinya orang harus membuat rasa persaudaraan, baku percaya, kekompakan, komunikasi yang baik di antara pembina-pembina remaja, dan itu kunci sukses untuk orang bisa melayani adik-adik remaja nanti. Jadi nyandak masalah Kang Kak Jono mau di pemerintahan, di pelayanan, komunikasi yang utama, terus rasa kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan itu yang orang mesti bikin. Apalagi kan sekarang ini di era teknologi yang sudah lebih canggih, komunikasi kan kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Ya, kalau misalnya memang nyenak dapat kesempatan untuk bisa bertemu bersama, orang bisa melalui online juga bisa. Orang rapat boleh bikin lewat Zoom. Bisa lewat Zoom. Tetapi walaupun begitu, kan tetap kepala daerah lebih banyak juga ada di daerah, sehingga bisa punya banyak kesempatan untuk boleh bertatap muka, bisa luar biasa bercerita dengan teman-teman sesama pembina remaja. Jadi intinya tidak ada masalah untuk pelayanan di pemerintahan dan pelayanan sebagai seorang penatua terpilih. Dan yang terakhir sekali Kak Jono, kata hati Kak Jono untuk anak-anak remaja nantinya. Ya, jadi Kak If begini, kita kan sama-sama tahu bahwa sekarang ini perkembangan teknologi sudah begitu cepat. Perubahan dunia juga sudah begitu cepat. Nah, adik-adik remaja ini adalah di masa persimpangan antara mereka masih anak-anak ke dewasa, kemudian ke dewasa. Nah, terkadang orang ini harus mampu. Harapannya kita itu harus mampu bisa membina, mengarahkan orang untuk tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini, baik teknologi dan semua perubahan yang terjadi di era sekarang ini, tetapi tetap memiliki iman yang kuat terhadap Kristus. Kita harus mengembangkan, kita harus mengajarkan mereka, kreativitas mereka juga kita harus angkat, keaktifan mereka juga, rasa memiliki gereja masih Injili di Minahasa luar biasa, kuat. harus memiliki rasa memiliki yang kuat. Nah, sehingga mereka bisa berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Jadi dengan pelayanan yang seperti itu, Kak Jono soalnya ndak takut kira-kira ketika pelayanan itu luar biasa sukses di jemaat, Kak Jono soalnya ndak akan takut misalnya ketika jadi apa-apa di jemaat remaja dari jemaat mana ini? Siapa dorong pembina? Kira-kira jadi kalau orang backing semua yang seperti itu, ndak akan takut yang ada masalah-masalah yang seperti itu. Orang berusaha semaksimal mungkin, termasuk juga orang berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan kita sangat yakin bahwa pemberian diri yang setulus-tulusnya sesungguhnya Tuhan akan menjaga dan amin. Begitu. Oke, terima kasih untuk Kak Jono saat ini sudah bersama-sama dengan kami dalam acara Cermin Kehidupan bersama tim multimedia Gamin. Kesaksian yang luar biasa, pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kak Jono. Kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan bahwa Kak Jono tetap akan dimampukan. Amin. Supaya anak-anak remaja khususnya di Gereja Masih Injili di Minahasa akan semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom.